Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya pasti jatuh juga. Pepatah itu juga berlaku buat tim yang belakangan performanya sedang naik daun, Manchester United. Bersama Michael Carrick, United belum menemukan arti kata kalah. Namun pencarian mereka akhirnya terhenti di ST James Park yang selalu memancarkan keangkerannya. Rumah Newcastle United itu tak pernah bersahabat buat Manchester United. Carrick yang punya catatan magis mengubah MU dalam waktu singkat mencoba patahkan kutukan timnya. Namun aura magis ST James Park terlalu kuat. Bagaimana cara Newcastle akhirnya beri kekalahan perdana Carrick sebagai arsitek Manchester United? Di video kali ini, Starting 11 Momen akan mengulas kekalahan Manchester United atas Newcastle United. Momen magis apa yang membuat setan merah takluk? Dan seberapa angker markas Newcastle buat sang setan merah? Simak selengkapnya. Musim 2024-2025 dan awal musim 2025-2026 adalah periode yang campur aduk buat fans Manchester United. Setelah finish ke urutan ke-15 yang merupakan posisi terburuk mereka sepanjang sejarah, hampir tak ada perbaikan signifikan di musim 2025-2026. Akibatnya, MU secara resmi menyatakan berpisah dengan Ruben Amorim di awal tahun 2026. Awan kelabu sempat menggelayuti Old Trafford pasca kepergian Ruben Amorim. Banyak orang melihat MU tak lagi punya arah. Namun titik balik itu justru dimulai dari kepergian Amorim. Sepeninggal ex-Sporting CP datanglah sosok yang tidak asing buat publik Old Trafford, Michael Carrick, gelandang legendaris yang akan bertugas sebagai pelatih interim. Carrick datang dengan pengalaman melatih yang minim. Namun di antara tahun-tahun karirnya sebagai pelatih, Carrick sudah pernah berada di dalam jajaran staf MU. Ia tampaknya sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk mengubah klub. Singkat cerita, Carrick pun berhasil mengubah wajah setan merah 180 derajat. Ditunjuk pada 13 Januari 2026, Carrick membuat MU tak lagi mengenal kata kalah dalam 7 pertandingan awalnya. Bahkan dua klub pesaing gelar utama Manchester City dan Arsenal saja disikat tanpa belas kasihan. Seiring itu, MU naik ke urutan 3 besar. Semua orang pun dibuat kaget melihat keganasan MU yang sesungguhnya di bawah Carrick. Setelah mengalahkan lawan-lawan yang cukup sulit, seperti Manchester City, Arsenal, dan Tottenham Hotspur, ujian menanti Michael Carrick di pekan ke-29 Premier League. Anak asuhnya yang sedang berlari kencang mendapat tantangan dari Newcastle United. Kali ini MU akan berkesempatan menjadi tim tamu dan akan bertandang ke ST James Park. Carrick tahu performa anak asuhnya sedang dalam sorotan sejak ia datang. Rekor unbeaten yang diperoleh Carrick membuatnya diunggulkan melahap laga-laga tersisa di musim 2025-2026. Carrick berusaha merespon dengan tenang dan tidak mau jumawa. Namun pelatih asal Inggris itu tetap akan berusaha mempertahankan rekor miliknya. Di kubu lawan, Newcastle sedang tidak baik-baik saja. Musim 2025-2026 menjadi musim yang berbeda dari musim-musim sebelumnya. Bisa dikatakan lebih buruk. Memulai musim dengan rentetan drama transfer termasuk transfer Alexander Isak, pasukan Eddie Howe inkonsisten musim ini. Joelinton dan kolega baru mengumpulkan 10 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 12 kekalahan dari 28 laga yang sudah dimainkan. Catatan itu membuat Newcastle terjerembab di urutan ke-13 klasemen, spesifik untuk laga pekan ke-29. The Magpies juga bakal menyambut MU dalam kondisi terluka setelah sebelumnya takluk melawan Everton. Eddie Howe sadar timnya sedang dalam tren yang tidak begitu bagus. Newcastle cuma memenangkan 4 laga dan kalah 5 kali dalam 9 pertandingan terakhir. Howe di sisi lain juga waspada akan ancaman Manchester United. Ia memuji kualitas para pemain MU dan mengatakan bahwa laga di ST James Park bakal sulit buat timnya.
Manchester United memang sedang dalam tren positif di bawah asuhan Michael Carrick. Newcastle di sisi lain memang tampil tidak sebaik musim 2024-2025. Namun jangan pernah meremehkan The Toon Army. Di hadapan para pendukungnya, Newcastle memberi perlawanan alot yang membuat babak pertama berjalan sangat dramatis. Pertarungan antara Newcastle versus Manchester United berjalan sengit. Tetapi drama baru tercipta jelang peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama ditiup. Jacob Ramsey terlihat terjatuh di kotak penalti pada menit-menit awal masa injury time. Namun alih-alih mendapat penalti, Newcastle justru mendapat hukuman akibat insiden ini. Wasit Peter Bankes menilai Ramsey melakukan diving. Alhasil pemain 24 tahun asal Inggris yang sudah mendapat kartu kuning itu pun dihadiahi kartu kuning kedua. Newcastle harus bermain dengan 10 pemain. Namun insiden dijatuhkannya Anthony Gordon di kotak penalti membangkitkan asa tuan rumah. Gordon maju sebagai Algojo, dan dengan tenang pemain kelahiran Liverpool itu menceploskan bola ke dalam gawang. MU tertinggal, namun peluit panjang yang tak kunjung ditiup hingga 10 menit masa injury time membuat MU punya kesempatan. Tandukan Casemiro di detik terakhir babak pertama membuat skor kembali sama kuat. Kekurangan jumlah pemain membuat Newcastle terlihat kelimpungan meladeni serangan para pemain MU. MU yang tampil menyerang berusaha membombardir gawang Aaron Ramsdale. Beruntung Ramsdale yang berdiri di bawah Mr. The Magpies cukup sigap amankan gawang, sehingga beberapa upaya para pemain MU bisa ia gagalkan. MU terus mencoba dan mencoba. Tapi pertahanan rapat Newcastle ditambah tangguhnya Ramsdale di bawah Mister membuat MU tak bisa ciptakan gol tambahan. Hasil imbang tampaknya akan menutup pertandingan. Namun penunggu ST James Park seolah tak puas apabila harus berbagi angka dengan sang setan merah. Dalam sebuah skema serangan balik cepat, Newcastle mengubah serangan MU menjadi sebuah keuntungan. William Osula yang baru masuk di babak kedua melakukan penetrasi dari sisi kanan pertahanan MU. Struktur bertahan setan merah yang belum siap berhasil dilewati pemain asal Denmark itu. Sesaat kemudian, publik tuan rumah bersorak. Osula melepas tembakan melengkung yang menghujam mulus ke gawang Senne Lammens. Kiper asal Belgia bernomor 31 itu hanya terpaku menyaksikan bola menembus jala gawangnya. Para pemain Newcastle bersorak. Nyanyian dari tribun terdengar makin riuh, manakala wasit menyudahi laga membuat Newcastle menang 2-1. Pemandangan di ST James Park adalah pemandangan yang mengejutkan. Setelah 8 laga dimainkan, Carrick akhirnya tumbang. Carrick sendiri adalah putra asli Tiny Weir. Lebih tepatnya dari kawasan Wallsend yang letaknya tak jauh dari Newcastle. Carrick pun harus mengakui fakta bahwa ternyata rekornya berakhir di tanah kelahiran sendiri. Sebetulnya Newcastle sendiri memang sudah jadi tempat yang angker buat Manchester United. Sebagian dari kita mungkin masih ingat berapa skor Newcastle versus MU di ST James Park musim lalu. Ya, 4-1 untuk kemenangan Newcastle. Itu adalah kekalahan ketiga beruntun MU di markas Newcastle dan mereka juga tak pernah menang sejak tahun 2020. Entah apa yang ada di dalam stadion ST James Park, tapi satu hal yang pasti, hal itu memberi magis tersendiri yang membuat Newcastle amat sulit dikalahkan oleh pasukan setan merah. Magis itu memang ada. Namun harus diakui kekalahan melawan Newcastle juga terjadi karena MU gagal mengatasi kelemahan dirinya sendiri. Sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa MU era Michael Carrick ini punya satu identitas, yaitu fast flowing football, alias sepak bola cepat dan mengalir. Di laga melawan Newcastle, aliran bola itu dipegang oleh Bruno Fernandes. Namun mengandalkan Bruno saja tidak cukup, masih ada sosok yang hilang di laga ini. Ketiadaan Lisandro Martinez membuat MU tak bisa membangun serangan dari area yang lebih dalam. Di sisi lain, kalau kita perhatikan, gol Newcastle lahir saat struktur pertahanan MU tidak rapi. Tak ada filter pertama untuk menutup serangan, sehingga Osula berhasil dengan mudah dapatkan ruang untuk menembak. Di sisi lain, gol Osula juga lahir setelah Casemiro ditarik keluar. Lagi-lagi MU seolah goyah ketika tak ada pemain asal Brasil itu di atas lapangan.
Sejumlah hal tadi adalah titik lemah yang terlihat dalam permainan MU era Carrick. Sementara Magis ST James Park punya pengaruh besar, faktor eksploitasi titik lemah itu juga akhirnya menentukan kemenangan Newcastle. Setelah 7 laga tak terkalahkan, rekor Manchester United asuhan Michael Carrick akhirnya terhenti. Tapi jalan setan merah untuk bisa menyelesaikan musim di papan atas masih cukup terbuka. Kalau menurut kalian sendiri gimana Football Lovers? Apa yang salah dari penampilan MU di laga kontra Newcastle? Coba tulis di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.